Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Kepala SMA Negeri 4 Pemutapan, beliau Bapak Program Sekitarnya atau MPD, dan Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha dan juga siswa-siswi yang kami banggakan. Pada kesempatan siang hari ini kami akan memaparkan terkait dengan program kerja yang nantinya akan insya Allah kita laksanakan bareng-bareng di sekolah kita Bapak Ibu di SMA Negeri 4 Pemutapan. Nah, untuk memaksimalkan aset yang ada di sekolah kita, di sini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Nah, di sini dapat kita pahami Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru itu sudah seharusnya bisa memerdekakan murid-murid kita yang ada di kelas, sehingga anak-anak bisa leluasa untuk berekspresi dan berkreasi sesuai dengan dirinya masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu, next. Di sini sesuai dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik atau murid yang bertakwa, peserta didik yang berprestasi dan berbudaya. Nah, dari visi sekolah ini saya mengambil program kerja yang nantinya akan kita laksanakan bareng-bareng Bapak Ibu. Itu saya mengambil terkait dengan budaya. Terkait dengan budaya Bapak Ibu, di program kerja yang kami canangkan itu menumbuhkan karakter positif murid sebagai wujud pelestarian warisan budaya lokal itu melalui program Sinaraja Bapak Ibu. Sinaraja itu akronim dari sinau bareng menggunakan aksara Jawa. Nah, kita tahu Bapak Ibu, aksara Jawa atau aksara Jawa itu sekarang sudah agak tersingkirkan dari dunia anak-anak. Itu di program ini nanti kita akan memunculkan kembali eksistensi dari aksara Jawa yang syarat akan nilai atau nilai luhur. Kemudian komponen dari profil pelajar Pancasila yang akan kita tumbuhkan dari diri murid itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada mandiri, kemudian bernalar kritis, dan yang ketiga ada nilai dari kreatif. Itu untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, untuk mendorong murid berpikir kreatif, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dari diri murid masing-masing. Kemudian karakteristik lingkungan atau pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Itu yang pertama adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang tentu saja dibutuhkan oleh siswa untuk mencapai kehidupan yang akan datang. Itu membutuhkan keterampilan. Kemudian lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif murid itu dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan setiap hari. Kemudian lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh diri murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan yang dihadapi oleh murid. Itu karakteristik lingkungan yang akan dimunculkan di program Sinaraja. Kemudian sekolah itu banyak sekali atau kita beberapa siswa itu kurang adanya tata krama terhadap orang lain. Misalkan terhadap Bapak Ibu sendiri pun anak-anak itu seringkali belum menggunakan etika atau tata krama yang semestinya. Kemudian kurangnya pemahaman murid terhadap aksara Jawa yang memang syarat akan nilai luhur Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini kami merancang program ini dengan harapan ke depan itu dapat meningkatkan kecintaan murid terhadap warisan budaya khususnya aksara Jawa yang memiliki nilai-nilai luhur di kehidupan kita. Kemudian gambaran singkat apa itu Sinaraja.
Sinaraja itu merupakan program intrakurikuler karena dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan masuk di jam pelajaran dengan akronim Sinau Bareng menggunakan aksara Jawa. Program ini adalah salah satu program yang dirancang dengan pendekatan berbasis aset Bapak Ibu, karena memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Sehingga program Sinaraja itu materi utamanya adalah menggunakan aksara Jawa yang ada di pembelajaran atau di mata pelajaran bahasa Jawa. Dengan demikian, insya Allah nanti ke depan akan tumbuh percintaan diri murid terhadap aksara Jawa yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Next. Kemudian tujuan program Sinaraja itu yang pertama merupakan program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan karakter positif dalam diri murid, sehingga nanti mengingat arus globalisasi yang saat ini semakin menggerus budaya yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu. Kemudian aksara Jawa itu adalah salah satu warisan budaya lokal yang serat akan leluhur. Dengan demikian nanti murid dapat mengasah karakter positifnya itu melalui belajar aksara Jawa. Next. Gambaran umum, nanti kegiatan ini akan dilaksanakan ketika pembelajaran bahasa Jawa itu pada awalnya nanti prakurikuler, kemudian nanti jika sudah mungkin program ini sudah dirasa bisa maksimal dan berhasil, nanti bisa kita kembangkan lagi program, mungkin ada kegiatan B5 yang nantinya hasil dari kegiatan atau program ini nanti dapat kita eksplor ketika kegiatan siswa. Kemudian lanjut, nah, ini gambarnya Bapak Ibu. Nanti hasil dari program ini hasil dari anak-anak Bapak Ibu. Itu aksara Jawa yang dikreasikan dalam bentuk kaligrafi. Kita kenal bahwa kaligrafi itu biasanya ditulis menggunakan huruf Arab, huruf Arab. Nah, di sini kita kembangkan kaligrafi tidak hanya ditulis menggunakan bahasa Arab atau tulisan Arab, tetapi aksara Jawa pun bisa kita kembangkan dan kita desain sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk atau karya siswa yang bisa dibanggakan oleh siswa tersebut. Nah, hasil dari desain ini Bapak Ibu, nanti ke depan program Sinaraja itu dari hasil anak-anak itu akan kita kembangkan menjadi hasil karya yang kekinian. Nah, kalau saat ini, kalau sekarang itu banyak sekali merchandise atau hasil-hasil produk rumahan yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Nah, di sini kita memunculkan ide-ide kreatif dari siswa itu dari hasil pembelajaran aksara Jawa ini nanti bisa kita gunakan untuk misalkan kita digitalisasi, kemudian nanti kita sablon di kaos, kemudian di tote bag, atau mungkin di gantungan kunci, atau mungkin di media-media lain, sehingga siswa itu nanti akan bangga dengan hasil karya yang sudah dibuat oleh dirinya masing-masing. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti hasil akhir dari program ini nanti adalah karya-karya siswa dan nanti akan bisa kita ekspos, bisa kita eksplorasi ketika gelar karya siswa atau mungkin nanti di event-event lainnya. Nah, sama seperti yang tadi untuk pelaksanaan kegiatan atau program ini kami menggunakan alur baja. Alur baja itu kami gunakan miniatur dari pendekatan berbasis inquiry apresiatif melalui alur baja. Biasa ada buat pertanyaan utama, ada ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dari program ini tentu saja kita selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian, kemudian yang utama juga dengan murid atau rekan-rekan atau mitra kita siswa yang ada di sini, sehingga program yang kita jalankan itu memang benar-benar program yang dirancang
kemudian dilaksanakan, dan terakhir nanti dievaluasi bareng-bareng oleh stakeholder atau warga di sekolah kita. Kemudian paparan program yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu terkait Sinaraja Sinau Bareng Aksara Jawa. Maka Bapak Ibu matur nuwun, kami mohon ada tanggapan nih Bapak Ibu terkait program ini sehingga nanti ke depan bisa lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa signifikan dan bisa memberikan dengan positif terhadap prestasi anak. Nanti terkait dengan program Sinaraja tadi, yang nomor 1 generasi apalagi moral ya, apa Generasi moral ya, mungkin termasuk dengan perlu kita budaya. Jika misalnya ada teman dari kita, entah gimana, atau pengawas atau orang dinas itu misalnya berjalan dari mana parkiran menuju ke sini, setelah itu duduk di mana namanya tempat tertentu gitu ya. Itu kita langsung diam, nah itu biar kita biarkan anak langsung sebetulnya sekolah. Itu kan masih sangat minim sekali. Atau juga mungkin pas Bapak Ibu dan teman-teman ke ruangan ini, kalau ada yang melewat anak di budaya sama. Masuk kalau ada orang luar yang baru ke sini, kemudian bingung kan bertanya, misalnya ketemu ruangan di kamar atau mana, mungkin ada anak yang tahu di anak dia marah ini dan lain-lain yang seperti itu dikatakan. Pak. Mungkin ada tambah lagi Bapak Ibu yang satu lagi Bapak Ibu. Berarti juga dari mana itu? Berarti kedua. Saya mengambil bersenang budaya Rajini. Nah, di sini budaya Rajini ini saya buat programnya itu adalah satu bulan seminggu kali. Jadi satu bulan itu diambil satu minggu kumpul dengan budaya Rajini. Jadi anak-anak bapak ibu dari seluruh warga SMP ini itu menerapkan budaya Rajini di sekolah sehingga karakter siswa sudah terbiasa dengan budaya tersebut. Mungkin bisa kolaborasi kayak gitu untuk mendapatkan karakter siswa yang sesuai dengan pelestarian warisan budaya itu. Insya Allah kedepannya kita akan terapkan bareng-bareng. Selanjutnya mungkin terakhir deh, terakhir dari apa? Izin menyampaikan, mungkin dari paparan apa program yang Anda sampaikan, ini salah satunya upaya untuk melestarikan warisan budaya. Nah, salah satunya yaitu para jemaah bilang bahwa hilang jawaban. Lalu bagaimana cara saudara agar bisa menghilangkan anggapan bahwa siswa itu susah untuk belajar cuma salah. Pokoknya begini, termasuk tokoh romo guru, termasuk tadi ada pembahasan terkait aksara. Lalu bagaimana kita menanggulangi atau menghargai anggapan siswa aksara Jawa ini angel, itu mungkin kalau di pembelajaran kami di kelas aksara Jawa itu sering kami galakkan. Jadi setiap kali masuk di kelas itu pasti ada ini, ada semacam kuis dalam pembelajaran saya. Ada kuis aksara Jawa, dan kalau ada bisa juga saya menyebutkan ini anak menulis di depan. Yang kelas itu sudah saya terapkan di tahun pelajaran ini.
dan alhamdulillah antusiasme anak-anak itu luar biasa yang kelas 7. Kalau kelas 8 mungkin ini ya pengaruh banyak juga ya. Tetap saya terapkan ketika masuk itu cuma nggak terlalu antusias. Salah satu trik saya ketika masuk kelas langsung ada kuis akrab. Nanti dari program ini insya Allah lambat laun nanti kita akan bisa membaca. Mungkin tidak hanya siswa, nanti bapak ibu guru pun nanti bisa ikut belajar. Nah termasuk nanti ketika minimal tempatnya Pak Yusuf kemarin saya sempat usul nih Pak Mulim itu yang namanya ragam budaya itu tidak hanya suku ya Pak, termasuk di ini aksara. Mungkin nanti ketika menggambar atau mendesain mural nanti dimasukkan sentuhan aksara Jawa. Nanti ketika kita datang ke foto aksara apa mesti nanti kalau kita bisa membaca. Maka Bapak Ibu masih mungkin perlu ditambah sedikit maksud kita panjenengan. Oke. Untuk mengimplementasikan apa yang menjadi program panjenengan, kombinasikan antara budaya pondok dengan yang formal seperti sekolah kita, khususnya dalam hal implementasi pelaksanaan secara fisik. Seperti yang diindikasi Pak Sugi tadi, wujud salaman itu gaya pondok seperti apa, nanti pasti akan terbentuk kombinasi yang sangat luar biasa. Salah satunya, monggo Mas Teguh. Di luar Pak, ini sejarahipun setiap kali saya masuk itu kan ada materi unggul. Materi pertama itu anak-anak saya praktekkan satu persatu Pak, masuk satu-satu, cara saling ini dengan itu. Tetapi ketika praktek di lapangan, ya ada yang tangannya sendiri diambil, ada yang ini tangannya ditempelkan di pipi Bapak Ibu, ada di dahi, ada di mulut, nah itu ada beberapa versi. Engkang resmi paling kalau versinya Jawa itu karena Jawa Asto itu yang ditempelkan di dahi. Kalau versinya budaya Jawa, tapi kalau versinya pondok itu di mulut, itu ngajeni. Terus misal ada anak yang menempelkan tangannya di dahi atau di mulut, masih saya biarkan. Tapi kalau di pipi, nah itu biasanya kalau di depan paling Pak kalau kita ditegur. Nanti mau Bapak Ibu mungkin tidak hanya ketika di depan, mungkin ketika ada pokoknya Bapak Ibu dimanapun nanti bisa diterapkan bareng-bareng. Kan ada beberapa versi ya Pak, saya ada siswa itu yang saling kali Bapak Ibu dulu, tangannya diambung di itu ada, saya mengalami itu ada sekitar 3 siswa. Ada yang kebanyakan yang untuk itu di TV. Nah, padahal kalau TV itu hanya untuk sama Bapak Ibu di rumah sebagai rasa kasih sayang orang tua. Kalau di dahi itu sebagai untuk menghormati Bapak Ibu yang lebih tua. Itu ada filosofinya. Kalau di TV dan Bapak Ibu. Ya, harus nih kok. Tindakan diimplementasikan secara spontan dan konsisten. Karena saya ingat sekali dengan format uji itu apapun programnya, apapun kegiatannya, kalau tidak konsisten itu sama saja. Ini Pak Muji itu, kita harus konsisten setiap hari, setiap saat dilakukan. Insya Allah nanti ketika nanti Bapak Ibu yang muda-muda ini, nanti kan kita sebentar lagi akan ditinggalkan Bapak Ibu senior 2-3 tahun itu nanti monggo Bapak Ibu sekarang akan meneruskan budaya ini Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kan belum saya yang masih membudayakan ya Bapak Ibu mungkin yang sudah senior 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk ke siang.
Itu kan dari kelas nomor B. Alhamdulillah silakan. Tidak menikah saya dengan membuat sini. Depan. Oh, Nur. Depan Sahir, Nur. Sahir, Natasha, Dimas, Sampun, sekawan siswa. Oke, kelas nomor B kalau ini awak dewi sinau materi bab aksara Jawa. Yang ini aksara Jawa sing wis disinau iku materi bab napa? Wayang aksara Jawa, bab aksara Jawa. Pasangan sampun to? Pasangan karo sandangan sampun nggih. Kita menikah awak dia melanjuti materi pelajaran materi kaitanipun kalian bab aksara Jawa. Nah, kangge mengimplementasikan hingga menerapkan napa budaya yang sekolahnya awak dhewe. Nah, ini Pak Sadi wonten program utawi wonten satunggaling gagasan kaitanipun kalian aksara Jawa. Nek ini wonten mriki gagasanipun iki mengko bab sinau bareng nganggo aksara Jawa. Tapi sing disingkat utawi dipunparingi akronim sinar aja. Apa kuwi sinar aja? Betul. Program ini latar belakangnya itu karena setunggal timbulnya degradasi moral dalam diri murid. Jadi Pak Sakti nonton kalian saiki niku beberapa siswa niku unggah-ungguh toto promo kali sopan satuin wis kurangnya tata krama murid terhadap orang lain. Terus nomor 3, kurangnya pemahaman murid terhadap materi aksara Jawa yang sangat akan nilai. Karena kos kota Yogyakarta itu sudah dinyatakan sebagai kota kota budaya. Yang terakhir ini dinyatakan sebagai kota Hanacaraka. Jadi satu kota yang memang itu menjadi pusat dari aksara Jawa. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, mulai program ini dirancang dengan harapan nanti dapat meningkatkan kecintaan murid terhadap warisan budaya khususnya aksara Jawa yang disyaratkan nilai dan budaya. Yang mau latar belakang saat ini tujuan dari program. Tujuannya apa kan tidak sinau nganggo program sinar aja. Niku yang pertama mungkin tujuannya untuk meningkatkan karakter positif murid. Jadi mengkor sebuah program ini Pak Saji mengharapkan kalian itu karakter positifnya itu meningkat. Nah, lajeng untuk mengingat arus globalisasi yang saat ini semakin menggerus budaya lokal yang ada. Contohnya kalian itu luwih seneng apa? Nah, K-pop misalnya nek sing putri kok, nek sing putri seneng sing budaya manca, tinimbang budayanya lokal. Aksara Jawa adalah salah satu warisan budaya lokal yang syarat akan leluhur. Dengan demikian, murid dapat mengasah karakter positifnya melalui aksara Jawa. Itu mungkin tujuan dari program ini. Lalu nomor 3, kaitanipun kalian capaian dari program. Untuk program ini dapat terlaksana dapat diukur dari 1, mungkin murid atau karena itu familiar dengan aksara Jawa, iso nulis, iso maca nganggo aksara Jawa, sehingga tumbuhlah kecintaan untuk membaca dan menulis menggunakan aksara Jawa. Nomor kali, murid dapat mengaplikasikan aksara Jawa ke dalam Trigo Sastra. Nah, ini mengko sing kula titik beratkan ning Trigo Sastra. Napa iki? Trigo Sastra itu napa? Trigo Sastra itu salah satu aliran seni kaligrafi sing migunakaké atau menggunakan aksara Jawa. Biasanya nek jenenge kaligrafi itu mesti nganggo huruf Arab, dari aksara Arab. Nah, dan program ini mungkin Pak Sadi mengajak kalian membimbing kalian sinau aksara Jawa ning gunakaké Trigo Sastra.
Sebelum aku aksara Jawa, kalian bentuk suatu karya sendiri kaya kalian baca. Saking proyek niku mau, mungkin murid dapat mendesain merchandise. Jadi monggo kalian sekolah karyamu sendiri, kalian buat sendiri. Monggo juga kalian desain, kalian cetak link merchandise. Bisa timbul mengasah jiwa kewirausahaan kalian. Misalnya karyamu bentuknya kayak candi, candi Prambanan. Ini wujudnya mungkin sastra. Nah, itu tak cetak ning kaos, misalnya sablon, misalnya food bag, setting tas, satu dicetak terus gantungan kunci dan sakti bag. Itu akan menjadi peluang besar untuk kalian. Besok perdepannya kalian bisa usaha sampingan ngarutin ke sastra. Jadi paham deh? Maksud murid bangga dengan aksara Jawa. Kalian upload. Saatnya memasuki jam ke-7. Kalau kalian unggah di media sosial, ini loh karyaku dok, diunggah di IG, misalnya di Instastory, atau di WA. Nah supaya kanca-kancamu sing nonton itu, kok ternyata iso ya aksara Jawa, ternyata apik aksara Jawa. Asik. Sinaraja menyenangkan, Sinaraja hebat. Matur nuwun Pak Saksi. Sinaraja membuat saya lebih kreatif dan bisa percaya diri dan bisa berkreatif dengan bagus. Terima kasih Pak Saksi. Terima kasih Pak Saksi, dengan program ini saya merasa lebih kreatif bisa mendesain aksara Jawa.